Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. I would like to say thank you to see our presentation from Group 2. It's a great to see you all. Thank you for the opportunity the lectures that is given us to make this presentation. Ladies and gentlemen, this presentation will discuss about research hypothesis. Before we start presentation, I will read out the schedule as follows. The first session will be opening, followed by the second session, introduction. So, the third session is the presentation. The fourth session is a question and answer session. The last one is the closing session. Before we head out into the next session, allow me to introduce the team. I am Lola Anggraini as the moderator and as the first speakers, Nela Kafiza as the second speakers, Revia Emelda as the third speakers, Evieni HS Samongilailai as the fourth speakers, and the last one is Wedi Kusuma as the fifth speakers. To shorten the time, let's head over the presentation session. For the first speaker is Lola Anggraini. To Lola Anggraini, the floor is yours. Okay, so my name is Lola Anggraini. I will explain the slide. Pengertian kita harus tahu dulu apa itu pengertian hipotesis. Pengertian hipotesis adalah salah satu pendapat yang kebenarannya itu masih diragukan serta juga perlu atau harus diteliti atau diuji pembuktiannya. Pembuktian kebenarannya itu dengan melalui percobaan atau penelitian. So, imagine you have a test at school tomorrow. You stay out late and see a movie with your friends. You know when you study the night before you get a good grade. What do you think will happen on tomorrow's test? When you answer this question, you form a hypothesis. A hypothesis is a specific, testable prediction. It's described in concrete terms what you expect would happen in the certain circumstance. Your hypothesis may have been, if not studying lowers test performance, and I don't study when I will get a low grade on the test. So we can see on this slide, konsep hipotesis itu menurut Kerlinger Ridwan 2010, hipotesis ini ditafsirkan yakni sebagai dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau juga lebih. Sedangkan menurut Sajana Ridwan 2010, ini mengartikan hipotesis ini adalah asumsi atau juga dugaan tentang suatu hal yang dibuat untuk dapat menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk bisa melakukan pengecekannya. Nah, dari definisi ahli di atas, kita bisa dapat menyimpulkan bahwa hipotesis itu merupakan sebuah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kembali gitu kebenarannya itu dengan melalui penelitian ilmiah. So, what is the purpose of a hypothesis? Jadi apa tujuannya sebenarnya hipotesis itu? So, a hypothesis is used in an experiment to define the relationship between two variables. The purpose of a hypothesis is to find the answer to a question. A formalized hypothesis will force us to think about what result we should look for in experiments. The first variable is called the independent variable. This is the part of the experiment that can be changed and tested. The independent variable happens first and can be considered the cause of any change in the outcome. The outcome is called the dependent variable. In our previous example is not studying for a test. The dependent variable that you are using to measure outcome is your test score. Dan juga apa ya karakteristik hipotesis atau ciri dari hipotesis itu yang baik dan benar. Jadi
karakteristik atau ciri dari hipotesis itu, pertama, hipotesis itu harus mempunyai daya penjelasan. Yang kedua, hipotesis itu juga harus menyatakan hubungan yang diharapkan itu di antara variabel-variabel tersebut. Yang ketiga, variabel itu harus dapat diuji. Kalau nggak bisa, ya bukan hipotesis namanya. Yang keempat, hipotesis itu hendaknya konsisten dengan suatu pengetahuan yang sudah ada. Dan kelima, hipotesis itu juga hendaknya sesederhana mungkin dan juga seringkas mungkin. Selanjutnya, apa ya fungsi hipotesis itu? Jadi, fungsi hipotesis itu menjelaskan tentang gejala-gejala serta juga mempermudah perluasan pengetahuan pada suatu bidang tertentu. Dan juga mengemukakan suatu pernyataan mengenai suatu hubungan antara dua konsep yang secara langsung itu dapat diuji dan di dalam suatu itu dapat meneliti penelitian. Yang pertama, membantu di dalam mengarahkan proses penelitian, itu fungsinya. Yang kedua, membantu di dalam membuat kerangka penyusunan suatu kesimpulan penelitian. Dan yang ketiga, membantu di dalam proses pengujian kebenaran suatu teori. Dan selanjutnya memberikan gagasan baru di dalam mengembangkan suatu teori. Dan yang terakhir, memperluas pengetahuan mengetahui suatu gejala yang sedang diteliti. Nah, jadi juga aku akan membahas tentang manfaat hipotesis, yaitu memberikan batasan serta juga memperkecil jangkauan penelitian dan juga kerja penelitian. Okay, we come for the next hypothesis type. Hypothesis type consists of two types. Number one is direction. The direction hypothesis is the formulation of a hypothesis that has a clear direction, or is also called a direct hypothesis. While the directional hypothesis testing consists of two, namely the left side and the right side. Number two is undirectional. The undirectional hypothesis is proposed and formulated by the researchers. It seems not yet clear that the independent variable has an effect on the dependent variable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revian Melda dengan NPM 19040025. C. Prinsip perumusan hipotesis. Decision Usefulness Studies. Pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perubahan karena informasi tersebut dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan yang ditetapkan pada posisi yang moderate. B. Economy Theory Student. Studi di sini mengungkapkan energi teori di mana sebagai agen dari suatu prinsipal yang mewakili seluruh kelompok yang berkepentingan dengan perusahaan. Pihak manajemen melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai upaya memenuhi tuntutan publik. C. Social and Politic Theory Student. Studi di bidang ini mengungkapkan teori stakeholders, teori legitimasi organisasi belajar antara mahasiswa perguruan tinggi X dan Y. Yang B, H0 atau prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X lebih besar atau sama dengan lebih kecil perguruan tinggi Y. Dan yang ketiga, H0, prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X lebih kecil atau sama dengan paling besar perguruan tinggi Y. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu asosiatif hipotesis. Hipotesis asosiatif menurut Sugiono tahun 2013 yaitu adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, rumusan masalah asosiatif, adakah hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah dengan iklim kerja sekolah? Hipotesis penelitian, terdapat
terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah dan iklim kerja sekolah. Hipotesis statistiknya begini, H0 banding P sama dengan 0,0, berarti tidak ada hubungan. Dan selanjutnya HA banding P tidak sama dengan 0, berarti lebih besar atau lebih kurang dari 0 ada hubungan. P sama dengan nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan. That's all for me. Thank you. Operational definition. The data collected will be wrong if they complete the explanation have different view. So, when collecting data, everyone in the system must have the same understanding and collect data in the same way. Therefore, an operational definition should be met before data collection begins.